Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillah kita berjumpa lagi dalam acara Renungan di Bawah Naungan Al-Quran bersama Ustaz Husain Alatas, Ustaz Hamzah Alatas, dan Ustaz Isa Al-Kaf. Di sana juga ada Atep Setiabudi dan Anis Mualim. Hari ini kita akan membahas keutamaan Ramadan dan keutamaan para shaimin. Itu yang akan kita bahas, keutamaan Ramadan dan keutamaan para shaimin. Assalamualaikum Ustaz Husain, Ustaz Hamzah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita mulai acara ini dengan membaca Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki Yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Amin. Baik pendengar Rasil dimanapun Anda berada, di Jakarta, di Batam, di Semarang, di Palembang, di Banyuwangi, dan Sukabumi. Tadi kita sama-sama telah membaca Al-Fatihah. Mudah-mudahan Allah mudahkan kita dalam memahami apa-apa yang nanti disampaikan oleh guru-guru kita. Sebagai pengantar, Ustaz Isa, kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kawan-kawan yang dirahmati Allah SWT, Ustaz Husain, Ustaz Hamzah, Om Krisna, Mas Atep, dan juga Kang Anis Mualim di meja operator. Hari ini insya Allah kita akan melanjutkan satu pembahasan yang menjadi dasar daripada ajaran dasar dari rukun-rukun Islam, yaitu berpuasa. Setelah kita membahas tentang sebagian kecil tentang dasar-dasar yang melandasi kemuliaan puasa, fadilah puasa, kemudian manfaat puasa bagi kita sebagai umat muslim, dan kenapa Allah Subhanahu wa taala mensyariatkan kita untuk berpuasa pada pertemuan lalu. Hari ini insya Allah kita akan lebih membahas tentang kemuliaan keutamaan bulan Ramadan, ya Ustaz, kurang lebih. Dan subhanallah, saking mulianya Ramadan, bahkan baginda Nabi Muhammad SAW dari 2 bulan sebelumnya berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar menyampaikan umur kita semua sampai bulan Ramadan. Nabi Muhammad SAW mengajarkan kita doa, Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Nah, maka dari itu penting untuk kita ikhwan-akhwat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala mengetahui keutamaan, kelebihan dan keagungan bulan Ramadan, sehingga kita bisa timbul kerinduan sebelum kita memasuki bulan Ramadan. Dari kerinduan tersebut, tentu orang yang rindu akan sesuatu akan bertemu seseorang, akan bertemu sesuatu, dia akan mempersiapkan dirinya untuk bertemu satu hal yang dirindukan. Nah, dengan rindu tadi, insya Allah akan membuat kita lebih mempersiapkan diri kita untuk bertemu nanti di bulan Ramadan. Mempersiapkan mental kita, mempersiapkan fisik kita, mempersiapkan akal kita, dasar-dasar pengetahuan kita sebelum bulan Ramadan, agar nantinya ketika memasuki bulan Ramadan kita bisa mengambil sebanyak-banyaknya kebaikan yang berada di bulan Ramadan. Ikhwan akhwat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tanpa berpanjang kata, mari sama-sama kita dengarkan penjelasan yang akan disampaikan oleh Ustaz Husain bin Hamid Alatas dan Ustaz Hamzah. Tafadhal Ustaz. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Allahumma salli ala Muhammadin wa ali Muhammad. Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadillahi salihin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Alhamdulillah ikhwan, akhwat, pendengar pemirsa Radio TV Silaturahim yang dirahmati Allah. Pagi ini kita kembali melanjutkan kajian renungan kita di bawah naungan Al-Quran. Semoga Allah membimbing kita untuk betul-betul berjalan di atas naungan, bimbingan, dan petunjuknya. Selalu berpegang teguh kepada tali Allah, kepada kitabnya. Dengan meneladani tuntunan dan sunnah-sunnah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala kumpulkan kita bersama orang-orang yang berjuang di sisi Nabi-Nya, bersama keluarga Nabi-Nya, dijauhkan dari fitnah yang dapat betul-betul melontarkan dan menjauhkan kita dari keridhaan Allah subhanahu wa ta'ala. Dijadikan orang-orang yang selalu berdakwah di jalannya dengan menyampaikan pesan dan amarat Allah. Allah tutup hidup kita dalam keadaan husnul khatimah. Allah ampuni dosa kedua orang tua kita, guru-guru kita, seluruh kaum mukminin dan mukminat. Pagi ini ditemani oleh Ustadz Hamzah, Ustadz Isa bin Ahmad Taufik, Mas Krisna, begitu pula Atep, Anis, dan semua kerabat kerja di studio, keluarga besar Radio TV Silaturahim. Pagi hari ini insya Allah kita masih akan berbicara di seputar Ramadan. Apa keutamaan yang paling utama dari Ramadan? Apa keutamaan yang paling utama dari Ramadan? Kita tidak akan mengambil dari riwayat-riwayat yang sifatnya dugaan, tapi kita ingin kembali kepada kitab Al-Quran. Kitab yang menerangkan langsung keutamaan dari bulan Ramadan. Allah berfirman, Syahrul Ramadan, alladzi unzila fihi al-Quran, hudan linnasi, wa bayyinatin minal huda wal furqan. Faman syahida minkumus syahra faliyasumhu, wa man kana maridan, aw ala safarin faiddatun min ayyamin ukhar. Yuridullah bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra wa litukmilul iddata wa litukabbirullah ala ma hadakum wa la'allakum tashkurun. Syahrul Ramadan, bulan Ramadan. Bulan ini relatif ya. Bila datang musim panas, benar-benar tidak tertahankan. Di bulan Ramadan, pada saat-saat musim panas, merupakan bulan yang tidak disukai oleh kebanyakan orang-orang Arab. Tapi begitu Allah turunkan Al-Quran pada bulan tersebut, bulan ini langsung mengalami perubahan yang luar biasa. Walaupun suasananya panas di bulan tersebut, tapi ternyata kaum muslimin merasakan kesejukan, kedamaian, merasakan kebahagiaan yang tidak mereka rasakan pada bulan-bulan yang lain. Jadi bulan Ramadan yang diturunkan padanya Al-Quran. Al-Quran mengubah Ramadan menjadi bulan yang istimewa, bulan yang penuh rahmat, keberkahan, ampunan dari Allah subhanahu wa ta'ala. Dan juga janji dari Allah untuk mengabulkan doa para shaimin. Oleh karena itu setelah ayat yang tadi kita baca, ayat berikutnya, wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Apabila hamba-hambaku bertanya padamu wahai Rasulullah, di mana aku? Allah tidak mengatakan katakan padanya, tapi Allah langsung mengatakan sungguh aku amat dekat. Ujibu da'watad da'i. Aku akan siap mengabulkan permohonan orang-orang yang memohon pada. Dengan syarat falyastajibu li wal yu'minu bila allahum yarsyudun. Bila mereka ingin disambut oleh Allah, doa mereka dikabulkan, mereka juga menyambut seruan Allah dan berimanlah kepadanya. La'allahum yarsyudun, agar mereka berjalan di atas pimpinan, bimbingan dan petunjuk Allah. Dari sini kita bisa melihat bagaimana Ramadan membawa rahmat keberkahan. Padahal sebelum turun Al-Quran, bulan ini juga dikenal dengan nama Ramadan. Tapi begitu Al-Quran diturunkan,
terjadi perubahan yang drastis. Begitu juga dengan sebab Al-Quran terjadi perubahan yang revolusioner di tengah-tengah masyarakat jahiliyah menjadi masyarakat yang beradab, mulia, diterangi oleh cahaya Al-Quran. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Quran hudan linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Sebagai petunjuk bagi manusia. Wa bayyinatin minal huda wal furqan, juga sebagai penerangan, penjelasan dari petunjuk dan furqan, pemisah di antara hak dan batil. Jadi Allah kasih subhanallah, Quran bukan hanya berisikan pedoman hidup, tapi dalam Al-Quran terdapat ayat-ayat yang menerangkan, menjelaskan makna Al-Quran satu dengan lainnya. Wa bayyinatin minal huda wal furqan, dan keterangan yang menjelaskan ya, dari apa? Petunjuk Allah subhanahu wa ta'ala, dan furqan, pembeda, pemisah di antara hak dan batil. Bila kita mengalami kebingungan, tidak dapat membedakan mana hak dan batil, kita pelajari dan teliti Al-Quran, kita akan temukan jawaban. Semua persoalan yang membingungkan dalam hidup kita, dalam kehidupan beragama kita, jawabannya terdapat dalam Al-Quran. Ma farratna fil kitabi min syai'. Kami tidak pernah mengabaikan, meninggalkan dalam Alkitab sedikit pun ya, hal yang diperlukan oleh umat, melainkan Allah jelaskan. Hudan linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Kalau kita perhatikan di sini kata hudan, syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Quran hudan linnas wa bayyinatin minal huda. Hudan di sini kembali kepada Ramadan apa kembali kepada Quran? Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi Quran. Hudan linnasi wa bayyinatin minal huda. Di sini status hudan ini untuk siapa? Untuk Ramadan apa untuk Quran? Jadi kalau kita lihat ya, mubtada'nya syahrul Ramadan. Alladzi unzila fihi al-Quran merupakan keterangan bahwa Al-Quran diturunkan pada bulan tersebut. Kemudian hudan linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan, sebagai petunjuk bagi manusia. Karena Al-Quran diturunkan pada bulan Ramadan, subhanallah, Ramadan langsung mengalami keutamaan, kemuliaan dengan apa? Menyatu dengan petunjuk tersebut, menyatu dengan Al-Quran. Indah gak? Jadi iktasaba al-huda bisababi idhafatihi al-Quran. Dia mendapatkan kemuliaan petunjuk karena dinisbatkan kepada Al-Quran. Jadi bulan Ramadan yang diturunkan padanya Al-Quran, hudan linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Kalau kita lihat dari alur pembicaraan, maka dia sebagai keterangan dari apa? Dari syahr Ramadan. Walaupun sebetulnya untuk Al-Quran. Tapi karena Al-Quran turun di bulan Ramadan, maka bulan tersebut berubah menjadi bulan petunjuk. Bulan Furqan. Pasti terdapat rahasia di sini. Jadi kalau seandainya orang-orang yang melakukan ibadah siam dengan mengharapkan ridha Allah, menyatu dengan Al-Quran, meresapi, menghayatnya, yakin dia akan keluar dari Ramadan dengan anugerah petunjuk, rahmat yang tak terhingga dari rahmat yang Allah curahkan pada apa? Pada kitab sucinya. Faman syahida minkumus syahra falyasumhu. Siapa-siapa yang menyaksikan kehadiran bulan Ramadan, hendaklah dia menjalani puasanya. Sebagaimana kita tahu, nanti Ustaz bakal membahas ya, kata syahida ini sebetulnya bukan hanya untuk apa? Bukan hanya untuk kesaksian dua bola mata. Ilmu juga apa? Ilmu ya, yang terkadang bahkan lebih tepat dari bola mata. Bola mata bisa salah melihat. Tapi fakta-fakta ilmiah ya, yang dibuktikan, didukung dengan bukti-bukti yang tak terbantahkan jauh lebih kuat dibandingkan pandangan apa? Pandangan mata semata. Jadi siapa yang menyaksikan kehadiran bulan tersebut, baik dengan matanya maupun berdasarkan ilmu yang tidak diragukan, falyasumhu, hendaklah dia
menjalani ibadah puasa di bulan tersebut. Kemudian wa man kana maridan au ala safar, ini mengulangi apa yang Allah izinkan pada ayat sebelumnya. Siapa-siapa di antara kalian yang sakit atau dalam perjalanan. Wa man kana maridan au ala safarin fa iddatun min ayyamin ukhar, maka hendaklah kalian mengulangi apa yang kalian tinggalkan di bulan Ramadan pada hari-hari yang lain. Pada hari-hari yang lain dengan pahala yang tidak akan dikurangi karena alasan dia meninggalkan puasa karena sakit atau dalam perjalanan. Wa man kana maridan aw ala safarin fa iddatun min ayyamin ukhar, hendaklah dia mengulangi pada waktu yang lain. Yuridullah bikumul yusra, Allah menginginkan kemudahan buat kalian. Wala yuridu bikumul usra, dan Allah tidak ingin mempersulit atau menyempitkan kalian. Lalu penutupnya amat indah sekali, walitukabbirullaha ala ma hadakum wa la'allakum tashkurun, ya. Dan dengan bimbingan petunjuk Allah menjalankan ibadah siam di bulan Ramadan, bulan yang menyatu dengan Al-Quran. Walitukabbirullaha ala ma hadakum, di antara hikmah buah dari ibadah siam di bulan Ramadan yang menyatu dengan Al-Quran, agar kalian dapat membesarkan dan mengagungkan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan juga untuk membimbing kalian agar menjadi hamba-hamba yang bersyukur pada Allah. Ibadah siam ini melembutkan hati, mengingatkan kita kepada orang-orang yang hidup dalam kesulitan, kesempitan, dan kelaparan. Kalau kita meninggalkan makan, kita masih masih memiliki bekal. Kita tinggalkan karena kita menjalankan perintah Allah. Tapi banyak orang yang sehari-harinya tidak mendapatkan apa yang dapat memenuhi kebutuhan mereka. Nah, kamu dengan puasa merasakan derita orang yang lapar. Merasakan juga perihnya, hausnya. Lalu bagaimana nasib saudara kamu yang sepanjang tahun mengalami kesulitan? Mereka tidak mendapatkan kecukupan pada apa-apa yang mereka butuhkan untuk diri mereka dan keluarga mereka. Dengan perasaan lapar ini, ya, juga dengan mengendalikan hawa nafsu, hati kita akan melembut. Dengan mudah, kebaikan-kebaikan akan tumbuh di atasnya. Jadi dengan ibadah siam di sini, dengan kemudahan yang Allah berikan, dengan izin juga untuk mengulangi puasa pada waktu yang lain di saat dia tidak mampu menyempurnakan puasanya karena dalam keadaan perjalanan atau dalam keadaan sakit, maka Allah izinkan dia mengulangi puasanya pada waktu yang lain dengan pahala yang tidak akan dikurangi sedikit pun. Walitukabbirullaha ala ma hadakum wa la'allakum tashkurun, dan agar menjadikan kalian orang yang bersyukur. Nah, kita kembali kepada ayat ini. Kalau kita renungkan sama-sama, Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya, menyebutkan secara khusus bahwa bulan ini, ya, di mana diturunkan Al-Quran di dalamnya. Pasti mengisyaratkan sesuatu enggak? Coba sebagai contoh, ya, kita membaca surat Al-Qadr. Inna anzalnahu fi lailatul qadri. Wa ma adraka ma lailatul qadri. Lailatul qadri khairum min alfi syahr. Tanazzalul malaikatu waruhu fiha bi'idni rabbihim min kulli amrin. Salamun hiya hatta matla'il fajr. Sungguhnya kami menurunkan Al-Quran fi lailatul qadr. Kalau kita baca surat Ad-Dukhan, Allah berfirman, Inna anzalnahu fi lailatin mubarakatin. Inna kunna mudhil. Fiha yufraku kullu amrin hakim. Amran min indina. Inna kunna mursilin. Kami turunkan Al-Quran pada malam yang penuh keberkahan. Pada malam tersebut dijelaskan, diuraikan perkara-perkara yang penuh dengan hikmah. Dengan turunnya Al-Quran yang membawa petunjuk, Allah jelaskan, uraikan perkara-perkara yang penuh dengan hikmah yang kembali manfaatnya kepada kita semua. Jadi kalau kita kaitkan fi lailatul qadri dengan fi lailatil mubarakah, maka kata Al-Qadri di sini menunjukkan keagungan dari bulan tersebut. Malam yang penuh dengan keagungan, dan di sana Allah menentukan. Kata qadara yaqdiru juga bermakna apa? Menentukan.
Jadi pada malam tersebut Allah menjelaskan, menerangkan perkara-perkara yang penuh dengan hikmah dari petunjuk yang kita butuhkan dalam hidup ini. Dan malam tersebut malam yang penuh keagungan dan keberkahan dari sisi Allah Subhanahu wa taala, dan Allah sebutkan wa ma adraka ma lailatul qadri khairum min alfi syahr. Engkau tidak akan dapat memahami, mengetahui sampai di mana kebesaran malam tersebut. Dia lebih mulia dari 1000 bulan. Ungkapan semacam ini lebih mulia dari 1000 bulan bukan membatasi keutamaannya hanya pada 1000 atau 2000 bulan, tidak. Tapi menjelaskan kepada kita bahwa kemuliaannya tidak terbatas. Karena angka 1000 dulu angka yang dikenal oleh bangsa Arab merupakan sebagai angka tertinggi. Nah, kalau mereka yang menyebutkan jumlah yang besar, mereka mengatakan alfu. Jangankan mereka pada 14 abad yang lampau. Kita tahun 70-an belum kenal miliar, apalagi triliun. Kita ingat pada saat tahun 70-an, 69 atau 68, kalau ada orang kaya dibilang jutawan, kan enggak? Jutawan, bukan miliarder. Waktu saya mau berangkat ke Mesir, mulai miliarder. Pulang dari Mesir, mulai mereka bicara mengenai triliun. Sekarang triliun sudah lewat. Jadi bagaimana dari tahun 70-an pertumbuhan angka begitu besar, luar biasa. Kenapa? Karena kebanyakan perekonomian dunia bukan tumbuh dengan real. Tumbuh di bursa yang angkanya melejit, tapi isinya nol. Jadi kita lihat akibat dari apa? Dari pertumbuhan angka, karena transaksi perbankan yang terus berkembang, bunga juga bermunculan, belum lagi bursa saham. Akhirnya apa? Angka membumbung tinggi, tapi isinya percis kayak balon. Waktu saya pindah ke Cibubur, saya beli tanah di sini 150 ribuan. Sekarang sudah 6 jutaan. Coba bayangkan. Ini bukan kenaikan harga, tapi turunnya nilai rupiah kita. Karena dicetak semakin banyak. Dicetak semakin banyak. Jadi wa ma adraka ma lailatul qadri. Lailatul qadri khairum min alfi syahr. Menerangkan bahwa malam ini, malam yang lebih mulia dari 1000 bulan, maksudnya tak terhitung dan tak terbayangkan keutamaan dari malam tersebut. Nah, kita bertanya kenapa malam tersebut lebih baik dari 1000 bulan, Aisyah? Karena turunnya Quran. Lalu kita bertanya bagaimana Quran itu sendiri? Kalau malam turunnya lebih baik dari 1000 bulan, lalu bagaimana Qurannya? Kalau malam Lailatul Qadar hanya setahun sekali. Kalau Quran bisa kita berdampingan bersamanya setiap hari. Oleh karena itu saya meyakini keutamaan Quran jauh lebih utama dari malam turunnya. Kalau malam turunnya diperingati oleh para malaikat yang turun berduyun-duyun. Tanazzalul malaikatu warruhu fiha biidzni rabbihim min kulli amrin salamun hiya hatta matla'il fajr. Malaikat turun berduyun-duyun memperingati malam turunnya Al-Quran. Kemudian Allah janjikan bagi yang menemukan malam tersebut rahmat dan ampunannya. Lalu kita bayangkan bagaimana Al-Quran itu sendiri. Iktasaba Ramadan tashrifan wa ta'ziman bisababi kitabillah. Kemudian waqtasabat lailat nuzul Quran tashrifan wa ta'ziman juga binuzul Quran. Ramadan mendapatkan kemuliaan karena Quran, malam tersebut mendapatkan kemuliaan karena Quran. Fama baluka bi kitabillahi azza wajalla, bagaimana Quran itu sendiri. Nah, saat datang bulan Ramadan, kita mengkhusyukkan diri kita untuk membaca, beresapi, menghayati Al-Quran. Kemudian menyesuaikan amal kita dengan Al-Quran. Keluar dari Ramadan, hidup baru dengan Al-Quran. Maka orang semacam ini orang yang benar-benar paling beruntung. Oleh karena itu dalam surah Yunus Allah berfirman, ya ayyuhan nas qad ja'atkum mau'idhatum mir rabbikum wa shifaa'un lima fis sudur wa hudan wa rahmatun. Qul bi fadlillahi wa bi rahmatihi fabidzalika falyafrahu huwa khairum mimma yajma'un. Wahai manusia, telah datang kepada kalian bimbingan, petua, nasihat dari Tuhan kalian, dan juga penyembuh terhadap berbagai macam penyakit yang terdapat dalam dada dan jiwa. Kemudian wa hudan wa mau'izatun lil muttaqin, dan petunjuk serta mau'izah. Qad ja'atkum mau'izatun mir rabbikum wa shifaa'un lima fis sudur wa hudan wa rahmatun lil mu'minin. Sebagai petunjuk dan rahmat, bukan hanya petunjuk ya. Karena petunjuk terkadang sesuatu yang berat, tapi ini rahmat bagi orang yang beriman.
Katakan wahai Rasulullah, hendaklah menghadapi karunia Allah dan rahmatnya. Mereka sambut dengan penuh rasa gembira, rasa bahagia. Dia lebih baik, lebih utama dari segala apa yang mereka kumpulkan di dunia ini. Qul bi fadlillah wa bi rahmatihi fa bidzalika falyafrahu huwa khairum mimma yajma'un wa nunazzilu minal qur'ani ma huwa syifaa'un wa rahmatun lil mu'minin. Semua keutamaan yang terdapat dalam Al-Qur'an yang Allah sebutkan mengenai peran Al-Qur'an semua menyatu dengan Ramadan. Jadi kalau Al-Qur'an sebagai bulan syifa, sebagai kitab yang membawa syifa, maka Quran juga menjadi bulan syifa. Kalau Quran rahmat, maka Ramadan menjadi bulan rahmat. Kalau Quran sebagai petunjuk, maka ini juga bulan petunjuk. Kalau dia sebagai nur, maka ini juga bulan nur. Dan kita rasakan sendiri bagaimana Ramadan. Tidak perlu kita bicara, rasakan masing-masing orang yang beriman. Ketika datang Ramadan, subhanallah, yang tadinya suka sumpek, gelisah, resah, merasakan kedamaian. Yang tadinya kikir, terbuka tangannya. Yang tadinya berat untuk melakukan ibadah sholat, subhanallah, Allah mudahkan melakukan ibadah sholat. Siang harinya bahkan pulang dari pekerjaan yang biasanya letih lelah, siap-siap untuk berjamaah di waktu malam, untuk membaca Al-Quran. Allah mudahkan segala kebaikan di bulan tersebut, kecuali untuk orang yang celaka. Oleh karena itu, Rasulullah SAW dari riwayat yang diriwayatkan oleh keluarga Rasulnya, ya ayyuhan nas, qad aqbala alaikum syahrullahi birrahmati wal barakati wal maghfirah. Wahai manusia, telah datang ke hadapan kalian bulan Allah dengan rahmat, keberkahan dan ampunan. Huwa syahrun indallahi afdalus syuhur. Dia bulan di sisi Allah lebih baik dari semua bulan yang lain. Huwa syahrun indallahi afdalus syuhur wa ayyamuhu afdalul ayyam wa layalihi afdalul layali wa sa'atuhu afdalus sa'at. Malamnya merupakan malam yang paling utama, harinya merupakan hari yang paling utama, begitu pula saat-saatnya. Kalian pada bulan tersebut diundang untuk menjadi tamu-tamu agungnya. Wa ju'iltum fihi min ahli karamati. Kalian dijadikan sebagai ahli karamat yang dimuliakan oleh Allah. Anfasukum fihi tasbih. Nafas kalian pada saat menarik nafas, membuangnya terhitung dalam ibadah tasbih. Wa naumukum fihi ibadah. Tidur kalian di celah-celah ibadah kalian di bulan Ramadan, ibadah kepada Allah. Wa du'aukum fihi mustajab. Dan doa kalian di dalam bulan tersebut amat dikabulkan. Fasalu rabbakum an yu'inakum lisiyami hadha asy-syahril karim. Maka mohon kepada Tuhan kalian agar kalian dibantu oleh Allah untuk menjalankan ibadah pada apa? Pada bulan ini. Ala siyamihi wa qiyamihi. Mohon pada Allah agar Allah membantu kalian untuk menjalankan ibadah siamnya dan qiyamnya. Setelah itu, ya, dilanjutkan, fa inna asy-syaqi man hurima ghufranallahi fi hadzal syahril karim. Hanya orang yang celaka yang diharamkan dari ampunan Allah Subhanahu wa taala di bulan ini. Jadi para ikhwan akhwat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bulan Ramadan ini bulan yang benar-benar penuh dengan rahmat, keberkahan dan ampunan. Bila kita mau merenungkan ayat-ayat Al-Quran, begitu juga kabar dari Nabi kita Muhammad SAW, kita akan temukan Ramadan merupakan bulan di mana Allah Subhanahu wa taala melimpahkan rahmatnya, keberkahan dan ampunannya bagi mereka orang yang beriman, para pencinta Al-Quran. Jadi Allah sengaja, ya, memilih bulan Ramadan sebagai bulan kita melakukan ibadah siam bertepatan dengan turunnya Al-Quran, agar kita betul-betul semuanya dapat menyatu bersama Al-Quran. Kita, keluarga kita, bukan hanya berlomba-lomba untuk membaca Al-Quran sebanyak-banyaknya, tapi di samping membaca dengan tartil, kita meresapi maknanya, berusaha menyesuaikan hidup kita yang selama ini belum sesuai dengan Al-Quran, agar sesuai dengan Al-Quran. Hingga tumbuh kebesaran keagungan Allah, hingga jiwa kita penuh dengan luapan rasa syukur yang tak terhingga atas hidayah yang Allah berikan kepada kita. Jadi ingat para ikhwan akhwat yang dirahmati Allah, bulan Ramadan mendapatkan kemuliaan karena Quran. Malam Lailatul Qadar mendapatkan kemuliaan yang begitu besar karena Quran. Lalu bagaimana Quran itu sendiri? Kita dapat selalu bersamanya walaupun di luar Ramadan. Mudah-mudahan Allah jadikan Al-Quran sebagai cahaya, petunjuk
bagi kita semua dan juga penyembuh bagi berbagai macam penyakit dalam jiwa kita semua, demikian pula keluarga kita. Dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala berkahi kita pada bulan Rajab ini. Begitu pula bulan Sya'ban, sampaikan kita ke Ramadan, panjangkan umur kita dapat menjalankan ibadah dengan penuh kehusyuan, sehat, afiat, dan Allah terima amal-amal kita dan juga taubat kita, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala tutup hidup kita dalam keadaan husnul khatimah, dikumpulkan bersama keluarga nabinya, para sahabatnya, dan orang-orang yang beriman. Dan kita berharap agar Allah Subhanahu wa taala meluruskan hati kita semata-mata hanya untuk Allah hidup ini, bukan untuk diri kita, kelompok kita, golongan kita, tapi untuk Allah, di mana kita betul-betul mengajak kepada Allah, berjalan di atas jalan Allah, dan ditutup hidup kita juga dalam keadaan mukhlishina lahuddin. Wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbana zidna ilma wa alhiqna bis salihin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Alhamdulillah wa syukurillah, tadi sudah panjang lebar dijelaskan bagaimana keutamaan bulan Ramadan. Bulan yang penuh keberkahan, penuh rahmat, penuh juga maghfirah dari Allah Subhanahu wa taala. Dimudahkan kita itu di bulan tersebut untuk melakukan kebaikan. Penuh sekali keberkahan yang Allah Subhanahu wa taala limpahkan di bulan tersebut. Para pendengar Radio Rasil serta pemirsa Rasil Visual yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kita ini sekarang sudah berada di bulan Rajab. Salah satu bulan juga yang dihormati oleh Allah Subhanahu wa taala, yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, atau disebut Ashhurul Hurum. Allah Subhanahu wa taala menerangkan dalam surah At-Taubah ayat 36, A'udzubillahi minasyaitonir rajim, inna 'iddatash syuhuri 'indallahi 12 syahran fi kitabillah yauma khalaqas samawati wal arda minha arba'atun hurum. Dzalika ad-dinul qayyim fala tadhlimu fihinna anfusakum. Waqatilul musyrikina kaffatan kama yuqatilunakum kaffah wa'lamu annallaha ma'al muttaqin. Allah menerangkan di sini, sungguhnya bilangan bulan di sisi Allah 12 bulan. Ini Allah Subhanahu wa taala terangkan di sini, katakan fi kitabillah yauma khalaqas samawati wal ard. Ini sudah ada dalam ketentuan Allah sejak Allah Subhanahu wa taala ciptakan langit-langit dan bumi. Ya, karena Allah ciptakan langit-langit dan bumi, kemudian Allah atur pergerakan benda-benda langit, matahari, bulan, bumi, sehingga dengan benda-benda langit tersebut manusia bisa menentukan waktu. Seperti dalam ayat yang lain Allah katakan, wa ja'ala asy-syamsa dhiya'an huwa alladzi ja'ala asy-syamsa dhiya'an wal qamara nura wa qaddarahu manazila lita'lamu 'adadas sinina wal hisab. Dialah yang menjadikan matahari bersinar, wal qamara nura, dan bulan bercahaya, wa qaddarahu manazila, ya, dan Allah tentukan dia punya manzilah-manzilahnya, garis-garis edarnya Allah tentukan, peredarannya, kecepatan edarnya, itu Allah Subhanahu wa taala tentukan. Ya, ini untuk apa? Lita'lamu 'adadas sinina wal hisab, agar supaya kalian mengetahui, ya, bilangan tahun, ya, tahun berapa sekarang kita bisa tahu itu, dan juga perhitungan waktu. Jadi dengan peredaran matahari dan bulan, juga peredaran bumi terhadap matahari maupun bulannya, itu semuanya kita bisa menentukan waktu. Nah,
terjadilah ya ada waktu yang berdasarkan perhitungan matahari atau yang kita kenal syamsiah, ya tahun syamsiah. Ada juga yang menentukan dengan perhitungan bulan yang kita sebut dengan qamariyah. Ya. Nah, kita di sini yang diterangkan dalam Al-Qur'an seperti yang orang Arab dulu ya pada zaman Nabi itu menentukan waktunya yaitu tahunnya dengan tahun qamariyah berdasarkan peredaran bulan ya terhadap bumi. Maka Allah katakan di antara bulan di tahun-tahun tersebut, yaitu tahun qamariyah ini, yang kita kenal dengan Muharram, Safar, Rabiul Awal, Rabiul Tsani, Jumadil Awal, Jumadil Tsani, Rajab, Sya'ban, Ramadan, Dzulqa'dah, ya, Ramadan, Syawal, Dzulqa'dah, Dzulhijjah. Ini 12 bulan yang disebut tahun qamariyah. Nah, yang dimaksud dengan ini, di antara 12 bulan tersebut ada 4 bulan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Minha arba'atun hurum. Ya, di antara ke-12 bulan tersebut ada 4 bulan yang dimuliakan ya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan ini ya Allah nggak sebutkan, rincikan di sini bulan apa saja, di Al-Quran nggak disebut karena ini sudah maklum, sudah diketahui oleh bangsa Arab. Ya. Walaupun sebelum datangnya turunnya Al-Quran, mereka sudah tahu bahwasanya keempat bulan ini adalah bulan-bulan yang mulia. Mereka menghormati ya bulan-bulan tersebut. Mereka kalau dalam peperangan menghentikan peperangan di bulan tersebut. Ya. Kalau ada yang berperang di bulan tersebut itu aib ya, sampai ya, kaum muslimin pun ya, jika melakukan perang di bulan itu pasti dikecam ya. Tapi ya, berbeda ketika kaum muslim berperang karena diserang di bulan itu, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan dispensasi ya karena kaum mukminin tidak memulai peperangan di bulan tersebut. Jadi benar-benar bulan 4 bulan ini ya sudah diketahui oleh mereka dan sudah maklum dan mereka menghormati bulan-bulan tersebut. Bulan-bulan tersebut itu apa? Diterangkan oleh Rasulullah supaya ya umatnya ini nggak ada yang apa, kalau bangsa Arab sudah tahu, tapi umat Rasulullah kan macam-macam, bukan orang Arab juga ya, bukan hanya untuk orang Arab saja. Umat Rasulullah ya untuk seluruh alam ini ya, bahwasanya Rasulullah diutus untuk seluruh alam. Ya, wa ma arsalnaka illa kaffatan linnas. Kami tidak mengutus engkau ya Rasulullah kecuali untuk seluruh manusia. Jadi bukan untuk bangsa Arab saja. Oleh karena itu Rasulullah terangkan apa 4 bulan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala tersebut. Yaitu ada 3 yang berturut. Ya, salasun mutawaliyat itu Dzulqa'dah, Dzulhijjah dan Muharram. Yang satu wa wahidun fardun ya, salasatun sardun wa wahidun fard. Ya, 3 yang berurutan, 1 yang terpisah. Yaitu yang terpisah Rajab. Ya, yang bulan yang sekarang kita ada padanya. Ini adalah keempat bulan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu orang ketika saya menerangkan ini, seorang bertanya, kemana kok bulan Ramadan nggak disebut di sini? Ya memang bulan Ramadan adalah termasuk seperti bulan-bulan yang lainnya, bulan-bulan biasa. Tidak ada keistimewaannya. Ya, pada sebelum diutusnya Nabi kita Muhammad SAW, bulan Ramadan itu bulan biasa saja. Sebelum diturunkannya Al-Quran, itu bulan Ramadan adalah bulan yang biasa seperti bulan-bulan yang lain. Akan tetapi setelah diturunkannya Al-Quran, seperti yang tadi sudah dibacakan, Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi Al-Quran, maka bulan Ramadan menjadi mulia. Jadi di sini menunjukkan kemuliaan bulan Ramadan. Kenapa menjadi mulia? Karena diturunkannya padanya Al-Quran. Jadi Al-Quran itu bersentuhan dengan apa saja akan menjadi mulia. Bersentuhan dengan waktu menjadi mulia. Waktu diturunkannya Al-Quran atau bulan yang diturunkan Al-Quran, bulan tersebut menjadi mulia. Bulan yang tersebut menjadi penuh berkah, penuh rahmat. Karena Al-Quran membawa rahmat, membawa keberkahan, membawa petunjuk, membawa cahaya. Seperti yang tadi diterangkan oleh Ustaz Husain. Jadi ini adalah keberkahan Al-Quran Al-Karim.
Kalau waktu saja ya, bisa menjadi mulia, ya. Kertas, kulit yang dituliskan padanya Al-Quran menjadi mulia. Kita cium, ya. Kita angkat di atas kepala kita. Kaum muslimin marah kalau mendengar ada Al-Quran dibakar. Kenapa itu? Karena di situ tertulis ayat-ayat Al-Quran. Kalau ada kertas atau buku yang hanya bahasa Arab saja, ya mungkin kaum muslimin nggak hawil seperti itu. Ya, Al-Quran ini, ya, bagaimana mulianya, kemanapun dia bersentuhan akan membuat mulia, ya, sesuatu yang bersentuhan dengannya. Apalagi ya, manusia, ya, kalau bersentuhan dengan Al-Quran, senantiasa membaca Al-Quran, merenungi maknanya, mengamalkannya di dalam kehidupan sehari-hari, maka manusia tersebut akan menjadi mulia. Ya, seperti mulianya tadi, ya, waktu saja menjadi mulia. Inilah adalah keberkahan Al-Quran Al-Karim, ya, karena keberkahan bulan Ramadan karena diturunkannya Al-Quranul Karim seperti yang sudah diterangkan oleh guru kita tadi. Ya, saya rasa itu saja yang dapat saya sampaikan. Wallahu a'lam. Nah. Ya, ikhwan dan akhwat, demikian tadi renungan di bawah naungan Al-Quran yang bertemakan keutamaan di bulan Ramadan. Terima kasih Ustaz Hussein, Ustaz Hamzah, Ustaz Isa. Kita akan jumpa lagi besok. Saya Muhammad Krisna, Atep Setiabudi, dan juga Anis Mali. Mohon pamit. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.